Jempol Udah ini nggih. udah yuk. Yang Bu Dian. Selamat siang Bu Uti. Nggih, Bu Dian, bagaimana kabar hari ini Bu Dian? Kok Baik Bu. kelihatannya bahagia? Iya Bu, baik Bu. Tapi ya begitulah. Dibuat baik-baik aja. Ya, ya. Alhamdulillah. Oh iya Bu Dian, kemarin tuh saya dapat informasi dari Bu Ufi, itu katanya Bu Dian itu mencari saya. Apa ada yang bisa saya bantu untuk hari ini Bu Dian? Alhamdulillah kita bisa ketemu. Iya Bu, dari kemarin tuh saya nyari jenengan. Tapi kok nggak ketemu-ketemu. Terus saya nitip pesan sama Bu Ufi, kalau ketemu sama Bu Uti, bilang deh Kak dicari sama Bu Dian gitu. Saya mau cerita-cerita Bu. Iya. Iya, apa yang bisa saya bantu Bu Dian? Ini loh Bu, masalah masalah pengelolaan kelas. Saya itu kok punya masalah di kelas saya. Berarti jenengan udah sangat peka Bu Dian. Jenengan tuh bisa melihat situasi dan kondisi di kelas Bu Dian dengan bagus sekali. Sekarang coba tujuan Bu Dian itu dalam meningkatkan kompetensi tersebut itu dengan tujuan yang bagaimana? Ini loh Bu, saya itu ingin kelas Terus saya itu lebih kondusif, bisa diatur dan mungkin mau mendengarkan instruksi dari saya dengan baik gitu loh Bu. Karena selama ini anak-anak itu sering sekali mengabaikan saya. Oh, seperti itu. Berarti Bu Iya, Dian itu sekarang merasa apa yang menjadi tantangan Bu Dian itu dalam keinginan Bu Dian mewujudkan pengelolaan yang kelas yang bagus itu tantangannya Bu Dian itu apa? ini loh Bu, saya itu kok sering mendapatkan anak-anak di kelas itu toh, kalau kalau sudah di jam terakhir itu mereka itu sering mencari perhatian. Nah, mencari perhatiannya itu ya dengan cara yang sedikit menyebalkan, Bu. Ada yang tiduran, ada yang mengganggu temannya yang lain, seperti itu, Bu. Mungkin Bu Uti punya saran buat saya? Baiklah Bu Dian, mari kita bahas untuk strategi-strategi untuk bisa mengendalikan siswa Bu Dian itu yang tadi sering cari perhatian dan bicara sendiri pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian mungkin pertama-tama kita perlu memahami penyebabnya Bu. Kok siswa tersebut itu kok suka berbicara itu sebenarnya penyebabnya itu apa? Kemudian apa karena mereka itu tidak bisa memahami materi? Apa karena mereka itu merasa bosan ataupun karena mereka itu hanya sekedar ingin menarik perhatian Bu Dian saja? Berarti nanti Bu Dian perlu memahami terlebih dahulu tentang penyebab-penyebab siswa tersebut dilakukan dalam pelajaran tersebut seperti yang tadi Bu Dian sampaikan, kok berbicara, kok mencari perhatian itu kira-kira penyebabnya apa? Kalau saya Bu, kalau saya amati anak-anak itu sepertinya kok kurang memahami pembelajaran saya. Dan mungkin itu yang membuat mereka bosan ya Bu ya. Saya itu kan seringnya menyuruh mereka untuk menuliskan pengalaman pribadi. Tapi kan mereka menulisnya seperti itu juga mereka menggunakan HP mereka untuk mentranslate Bu.
kan itu sudah sesuai dengan mereka Hmm. ya, mereka kan sukanya main gadget sekarang. Nah, itu saya sudah memperbolehkan, tapi masih saja mereka itu ngomong sendiri, tidak mengerjakan. Oh, ya. Jika demikian, mungkin Budian itu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi dan mengelola pembelajaran tersebut itu lebih menarik untuk mereka. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi supaya tidak merasa bosan. Mungkin tadi yang disampaikan Budian itu senang bermain, mungkin juga bosan Bu, mungkin perlu pengalaman yang baru juga selain belajar menggunakan gadget Bu. Oh, iya ya Bu ya. Mungkin nanti saya bisa memaksimalkan penggunaan gadget itu nggih, bukan hanya untuk translator aja, tapi mungkin sebagai alat apa ya, alat media pembelajaran untuk mereka ya Bu ya, biar mereka itu lebih tertarik kok lebih menarik. Biar anak-anak itu lebih tertarik dalam pembelajaran. Iya. Ih, hmm, iya, seperti itu juga luar biasa, Budian. Nanti mungkin anak-anak juga akan lebih tertarik, lebih termotivasi juga. Nah, selain itu juga, Budian juga perlu memberikan penguatan yang positif, Bu, kepada siswa. Itu penguatan misalnya, luar biasa, sekarang disiplin dalam mengikuti pelajaran, diberi jempol lah, diberi penghargaan meskipun tidak berupa materi Bu, cuma sekedar ungkapan-ungkapan pujian yang membuat anak tersebut merasa lebih nyaman dan merasa senang seperti itu. Oh, benar juga Bu. Karena selama ini saya itu jarang sekali memuji anak-anak, yang ada ya bukan merendahkan sih, hanya menyindir, kamu itu ngeyelan. Nah, seperti itu. Mungkin besok bisa dipuji ya. Wah, sekarang udah mulai bagus ya. Sekarang udah mulai disiplin ya. Nah, oh boleh Bu, itu bisa saya coba besok di kelas saya. Siapa tahu nanti anak-anak itu jadi ada perubahan. Iya, seperti itu, Bu. Nah, terus untuk sekarang, nah, apakah Budian setelah kita berbicara, terus Budian mengungkapkan apa ya, keinginan yang Budian ingin capai, apakah untuk saat ini Budian sudah mempunyai gambaran tentang strategi-strategi dan langkah-langkah yang akan Budian ambil dalam pembelajaran akan datang? Sudah Bu, sudah ada bayangan. Yang pertama mungkin tadi itu dengan memuji ketika ada anak yang berprestasi dan tidak menghujat ketika anak itu melakukan kesalahan. Mungkin juga nanti saya akan menerapkan strategi-strategi yang baru agar murid-murid saya itu tidak bosan di dalam kelas dan bisa memaksimalkan pemakaian gadget mereka, bukan hanya untuk game saja, tetapi gadget ini bisa digunakan juga untuk belajar. Mungkin saya akan menerapkan permainan menggunakan gadget di dalam pembelajaran saya biar lebih menarik, seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti sekarang Budian itu sudah punya rencana ya. Nanti silahkan. Nanti yang penggunaan gadget tadi untuk belajar sambil bermain dan apa nanti silahkan diimplementasikan dalam pembelajaran-pembelajaran yang akan Budian laksanakan. Jadi untuk hari ini adakah hal lain yang ingin disampaikan Budian? Eee, Belum Bu, mungkin itu dulu saja. Besok kalau mungkin ada kendala lagi, saya bisa menceritakan lagi kepada Bu Uti agar nanti kita bisa sama-sama memecahkan masalah. Biar mungkin Bu Uti bisa memberi saya saran lagi. Iya, karena saya kadang-kadang itu kalau sudah gemes ya, jadi pengen gitu marah-marah seperti itu Bu. Yeay. Terima kasih Budian untuk semangat selalu dalam melaksanakan strategi terbaru yang
akan dapat meningkatkan kompetensi. Ya baik Bu, Bu Uti sekali lagi terima kasih ya sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Besok kalau sudah ada perubahan akan saya ceritakan kembali kepada Bu Uti. Selamat siang.